Perkenalkan, nama saya Fiona Salvintungga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Theory of Reason Action atau yang biasa disebut TRA. TRA adalah model psikologis yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Isaac Agen pada tahun 1980, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara sikap, niat, dan perilaku. TRA berpendapat juga bahwa niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku dipengaruhi terutama oleh sikap mereka terhadap perilaku tersebut dan norma subjektif yang melingkupinya. Yang berikut yaitu komponen-komponen dari teori reason action atau TRA yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu behavior belief dan yang kedua normative belief. Behavior belief ini mengacu pada keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu. Di sini seseorang akan mempertimbangkan untung atau rugi dari perilaku yang akan mereka lakukan. Sehingga di samping itu juga pertimbangan pentingnya konsekuensi yang akan terjadi bagi individu itu jika ia melakukan perilaku tersebut. Sehingga dari behavior belief ini dapat mempengaruhi attitude power behavior, di mana faktor sikap yang merupakan poin penentu perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh perubahan sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu, sehingga perubahan sikap tersebut dapat berbentuk penerimaan ataupun penolakan. Yang kedua yaitu normative belief, di mana mencerminkan dampak keyakinan normatif. Di sini mencerminkan dampak dari norma-norma subjektif dan norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang dan dianggap penting oleh individu, sehingga motivasi seseorang untuk mengikuti perilaku tersebut. Sehingga dari normative belief ini dapat mempengaruhi subjective norms, di mana norma subjektif atau norma yang dianut seseorang, dorongan anggota keluarga termasuk kawan terdekat, juga mempengaruhi agar seseorang tersebut dapat menerima perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan saran dan nasihat serta motivasi dari keluarga atau kawan terdekatnya. Sehingga dari semua itu terjadilah hasil akhir yaitu behavior, di mana perilaku adalah sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah terbentuk, sehingga perilaku merupakan transisi niat atau kehendak ke dalam sebuah tindakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh aplikasi TRA atau Theory of Reason Action dalam mengambil niat mahasiswa untuk melakukan perilaku diet, di mana pada yang pertama yaitu behavior belief, mahasiswa kebanyakan wanita meyakini jika dengan melakukan diet ketat yang tidak makan nasi atau menjadi vegetarian akan menghasilkan tubuh yang ideal, sehingga mahasiswa yang melakukan diet akan merasakan penurunan berat badan dan tubuh menjadi ideal, sehingga akan tetapi dengan diet mereka menjadi tidak bisa menikmati makanan yang berlemak, manis, yang rasanya enak, dan mengurangi nyemil-nyemil. Selain itu juga, jika mereka memakai obat-obat penurun badan, akan ada efek samping seperti gangguan pencernaan, mual, muntah, dan mengalami berbagai risiko lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi attitude toward behavior, di mana mahasiswa sebagai pelaku mempertimbangkan mana yang lebih penting di antara keduanya, apakah harus diet atau tidak diet. Sehingga yang kedua yaitu normative belief, di mana norma dalam masyarakat memang tidak ada aturan yang melarang untuk gemuk, tetapi masyarakat mempunyai nilai bahwa seseorang wanita khususnya akan lebih cantik apabila berbadan ideal atau kurus, serta masyarakat beranggapan bahwa wanita gemuk itu tidak enak dilihat atau dipandang, sehingga mempengaruhi subjective norms, di mana menurut pandangan mahasiswa itu sendiri, memiliki badan ideal dalam usia remaja dapat menarik lawan jenis, akan terlihat lebih indah, dan tidak jadi bahan ejekan dan lain-lainnya. Sehingga hasil akhir atau behavior, di mana si pelaku atau mahasiswa tersebut termotivasi untuk patuh mengikuti, maka terdapat kecenderungan positif berniat untuk melakukan diet, sehingga alhasil dari semua itu perilaku diet pada akhirnya dia lakukan. Sekian dan terima kasih.